Tiba saatnya untuk kita membuka hati kita lebih lagi, di mana renungan firman Tuhan sebentar akan ditaburkan. Biarlah tanah hati kita yang kita bawa, yang kita siapkan, telah menjadi tanah hati yang digemburkan, tanah hati yang baik, sehingga siap menerima benih-benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya salib-Mu Tuhan yang mengerjakan, yang memampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Dimampukan semua perkara kami, semua harapan-harapan kami Tuhan. Kami mau bawa semuanya Tuhan kepadamu Tuhan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup. Lagi katakan salib-Mu Tuhan, biarlah salib Tuhan. Menyaksikan Kau setia.
biasa dalam hidup kita. Salibmu telah mengerjakan keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang Tuhan kepada salib Tuhan. Salib-Mu yang hidup karena Engkau ada di sana menjadi korban untuk kami Tuhan, menjadi karya penebusan yang hebat bagi kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan, hidup yang kami hidupi sekarang ini Tuhan, menjadi hidup yang bermakna, menjadi hidup yang tidak sama lagi, menjadi hidup yang diubahkan, menjadi hidup yang diberkati, menjadi hidup yang berdampak dan bermakna Tuhan. Semua karena oleh salib Tuhan yang mengerjakan, yang melakukan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Salib-Mu Tuhan. Salib telah mengerjakan keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup lagi dari hatimu, dari suaramu kita angkat pujian ini. Salib-Mu, salib telah mengerjakan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karya salib-Mu begitu Tuhan mulia. Terima kasih Tuhan. Ada pengorbanan yang luar biasa. Ada darah yang tercurah. Ada darah yang mahal untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Kami bersyukur karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan buat segala karya-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Menjadi orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang pilihan-Mu. Menjadi orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, 9 jiwa pada saat pagi ini boleh menyerahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, Kau mengasihi mereka. Engkau membawa mereka Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup baru dan meninggalkan hidup yang lama Tuhan. Engkau akan bawa mereka Tuhan semua untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan pada saat ini Engkau berfirman, Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami percaya apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, Tuhan, Engkau lebih rindu dari apa yang kami rindukan. Kami percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk memberikan jawaban setiap persoalan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarkanlah Tuhan saat ini
kuasa Roh Kudus menguasai ruangan ini. Terlebih ruangan hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa Allah Roh Kudus akan bekerja mengurapi hamba-Mu dan menjamah setiap hati kami semua. Kami diubahkan, kami menjadi orang-orang, manusia-manusia ciptaan baru oleh karena kuasa firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebentar kami pulang dan kami membawa sesuatu yang baru atas firman-Mu Bapa. Kami perserahkan hamba-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ini, ibadah ini Tuhan hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan saya ada di tengah-tengah saudara, jemaat Tuhan GPDI Jajak yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada pagi hari ini. Bersyukur dan berterima kasih juga kepada Gembala Senior dan Bapak Ibu Gembala yang sudah mengundang kami, mengizinkan kami melayani saudara di tempat ini pada pagi hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan saja. Puji Tuhan saudara, saya datang bersama dengan istri saya dan saya bersyukur bersama-sama tiba dengan baik dan sehat. Saya dilayani dengan baik oleh keluarga Gembala. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah saksikan tadi bagaimana karya Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Ketika mereka memutuskan untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, menjadi satu dengan kematian Kristus, dan dia akan alami bersama-sama menikmati kemuliaan dari kebangkitan Kristus melalui baptisan air. Dan saudara, pada pagi hari ini kita akan mempelajari, melihat, dan Tuhan sendiri yang peringatkan kepada kita supaya kita mengingat kematian Tuhan itu. Jadi hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Pada saat itu saudara, Yesus berpesan. Dan itu diteruskan dan dipegang oleh Rasul Paulus. Semua yang dia lakukan ini, ketika kamu makan roti ini, minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yesus sendiri yang meminta kepada kita untuk mengingat kematian Kristus. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kita perlu mengerti mengapa Yesus harus mati buat kita. Mengapa Yesus harus menderita buat kita, saudara. Yesus mau kita ingat penderitaannya, kematiannya, dan mengapa dia harus mati untuk saudara dan saya. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita mau, dan peringatan ini dibuat oleh Allah sendiri supaya kita ingat. Banyak orang membuat tugu peringatan untuk ingat apa yang terjadi. Tetapi ini Allah sendiri yang membuat peringatan. Ingat kematian Yesus, penderitaan Yesus. Nah, saudara, mengapa Yesus itu mau mati buat kita? Mengapa Yesus itu sampai mau menderita buat kita? Jadi, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-8, dia itu adalah Allah. Walaupun di dalam rupa Allah, dia itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dengan segala kemuliaan dan kemahakuasaannya, dia adalah Allah. Tetapi mengapa, ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Mengapa di dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya, kemuliaannya itu dia tanggalkan. Dia lepaskan kemuliaannya itu, saudara. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah Allah, saudara. Kalau kita sebagai manusia, dia udah cukup, kurang apa. Tapi mengapa sekarang kita mencoba
ambil pola pikir perspektif Allah ini. Mengapa Allah yang begitu mulia, dia tanggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat sampai mati. Mengambil rupa seorang hamba, sama seperti menjadi manusia, sama seperti kita manusia, saudara. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib, saudara. Dari kemuliaan yang dia punya, dia tanggalkan, dia lepaskan. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, menjadi hamba lagi. Dan dia taat sampai mati. Dan apa yang dialami dengan konsekuensi dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Dia harus menderita, saudara. Penderitaan itu yang luar biasa. Dan Allah mau ingat penderitaan yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Kita bisa lihat jauh sebelum Yesus lahir. Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan datangnya Mesias. Dan dia datang untuk menderita buat saudara dan saya. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Kita lihat bersama-sama saudara, Yesaya pasal yang ketiga ayat yang Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Saudara, di sana dituliskan bahwa ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi saudara, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya di atas kayu salib. Padahal kita mengira bahwa Yesus itu kena tulah, kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, saudara. Percaya firman Allah pada pagi hari ini diberikan kepada kita. Dan saya percaya saudara, kita tetap jaga hadirat Tuhan. Sementara firman Allah dibentangkan, kita hormati Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara dan saya di tempat ini. Buka hati kita, dengar peka dengan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan ayat yang ketujuh, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting dombanya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, di dalam penderitaannya, penyakit saudara, kutuk saudara itu ditanggung oleh Yesus. Tetapi tidak ada satupun perkataan keluar dari mulutnya. Dia mengeluh, dia menyesal. Dia punya kehendak. Yesus punya kehendak. Tetapi ketika kehendaknya itu, dia harus serahkan kepada Bapa. Di Taman Getsemani, dia sangat sedih, dia sangat takut. Dan dia berkata, kalau boleh Tuhan, Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Dia punya kehendak, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Aku menyerahkan kehendakku itu kepada Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadilah, saudara. Yesus yang adalah Allah, yang begitu mulia, mengambil rupa seorang hamba. Dia menderita, sangat menderita saudara di atas kayu salib. Di dalam Alkitab saudara bisa lihat bagaimana penderitaan Yesus itu luar biasa. Dan akhirnya dia harus mati, tergantung di atas kayu salib. Mati. Nah, saya ingin selidiki kenapa Yesus mau mati sebenarnya Yesus. Kenapa? Yesus harus menderita sengsara dan harus mati dengan cara yang sangat hina di atas kayu salib. Mengapa Yesus harus mengosongkan dirinya yang dia adalah Allah? Mengapa saudara? Jadi untuk siapa sebenarnya Yesus itu mati? Dan saudara dan saya sudah melihat di dalam Alkitab. Yesus mati itu buat saudara dan saya.
Ini menjadi perenungan kepada saya. Yesus itu mati buat saya, buat saudara. Saya coba tarik lagi ke atas, saudara. Yesus menderita seperti itu. Disiksa, dihina, digantung di atas kayu salib. Dia mati buat saya, buat saudara. Kenapa, saudara? Roma 3:23 katakan bahwa kita ini semua telah jatuh di dalam dosa. Semua kita sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu sudah tidak ada lagi pada kehidupan manusia ketika dia jatuh di dalam dosa. Berdosa, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah yang kudus itu mau dia menderita dan mati buat manusia yang berdosa? Coba kita pahami cara pikir Allah ini, saudara. Jadi kita tahu Yesus mati buat saya dan saudara. Dan mengapa Yesus mau melakukannya, saudara? Mengapa? Dan Yesus katakan, Alkitab katakan, karena di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di situ dinyatakan bahwa di dalam darah Yesus, kita ini beroleh penebusan. Kita ditebus, dibebaskan dari dosa, dan kita mendapat ampun dosa. Manusia semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan kasih satu jalan keluar. Melalui darahnya kita boleh beroleh penebusan. Dan oleh darahnya, saudara, kita mendapat pengampunan dosa. Oleh darah Yesus, dia harus menderita, darahnya tertetes. Itu menjadi harga yang dia bayar supaya dosa saudara dan saya diampuni. Itu seringkali kita hanya berhenti sampai pada statement itu. Bahwa Yesus mati karena saya. Darahnya tertumpah karena saya. Tapi sekarang saudara coba runtut lagi ke atas. Mengapa mesti Yesus mati buat saya? Saya ini sudah berdosa. Saudara sudah berdosa. Tapi kenapa Yesus mau mati buat saudara dan saya? Apa alasannya sampai Yesus mau mati buat saudara dan saya? Memang siapa kita, saudara? Sampai Yesus yang adalah Allah itu mau menggantikan saudara dan saya itu mati di atas kayu salib. Berkorban menggantikan saudara. Seharusnya saudara dan saya yang mati, dia yang mati. Nah di dunia yang kita jalani hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang berkorban. Menggantikan orang lain. Karena apa? Karena ada kepentingannya. Banyak orang yang dia pasang badan. Kalau kita lihat di dunia bisnis, bosnya bikin salah, anak buahnya yang pasang badan. Dia yang gak mau dipenjara, saudara. Dia berkorban buat bosnya. Kalau kita lihat presiden lagi dalam kunjungan, pengawal presiden di sampingnya. Untuk apa? Dia menjadi tameng. Kalau ada apa-apa dia yang mati duluan instead of presidennya. Dia rela mati menggantikan presidennya, sudah ditembak kalau ada yang mau menghalangi dia. Banyak orang, saudara, banyak orang mau berkorban untuk sesuatu yang dia hormati. Anak buahnya mau berkorban buat bosnya. Kita banyak yang lihat. Dia rela anak buahnya pasang badan, dia masuk penjara bosnya supaya nggak masuk penjara. Pengawal presiden, dia rela, dia jadi tameng, dia ditembak kalau memang ada yang mau membunuh. Tetapi presidennya selamat. Mau berkorban. Mereka berkorban untuk sesuatu yang hebat, untuk yang luar biasa. Jadi banyak orang mau berkorban untuk orang-orang yang merasa mereka anggap baik. Untuk mereka yang dihormati, berjasa besar. Ya saudara, banyak kalau dunia lakukan seperti itu. Mau berkorban karena dia bos saya berkorban. Karena dia sudah berbuat baik banyak kepada saya berkorban, gak masalah. Saya ada punya teman partner di Jakarta, bahwa anak buahnya ngomong begini, Pak kalau ada apa-apa nanti dengan bos saya, biar saya yang tanggung jawab katanya. Kalau ada apa-apa sampai saya harus masuk, ditangkap, saya yang akan pasang badan. Saya tanya, kenapa kamu mau pasang badan?
Karena dia sudah jaga keluarga saya. Dia sudah berjasa buat saya. Makanya dia mau mati sampai mau mati buat bosnya, saudara. Tapi sekarang saya coba berpikir, tapi mengapa Yesus mau mati buat saya, buat saudara? Banyak orang mati untuk orang-orang hebat, untuk orang-orang yang sudah berjasa kepada saudara, kepada orang banyak. Tetapi Yesus mati buat saya dan saudara ketika kita ini masih berdosa, kena kutuk. Dalam kondisi yang sangat jahat, saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati, saudara. Jadi untuk orang yang baik mungkin orang mau berani pasang badan, berani mati, menggantikan mati untuk dia. Tetapi untuk orang yang benar belum tentu mau, saudara. Untuk orang yang benar saja orang belum tentu mau gantikan dia mati, saudara. Tapi untuk orang baik, dia sudah baik dengan keluarganya, baik dengan semua seisi rumahnya, dia rela. Tapi untuk orang benar belum tentu mau. Tetapi Yesus ini mau mati buat orang yang tidak benar, buat saudara dan saya. Jadi ini menjadi perenungan bagi saya. Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita ini masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Di sana jelas mengatakan bahwa Yesus mati menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa. Masih penuh dengan kejahatan. Jadi pertanyaannya itu terus yang ada di pikiran saya. Yang patut kita renungkan juga pagi hari ini. Jadi mengapa Yesus mau mati buat saya, buat saudara dan saya ketika saudara itu masih berdosa? Emang siapa saya ini berpikir terus. Siapa saudara? Sampai Yesus yang adalah Allah itu mau menggantikan saudara. Bagaimana logikanya, saudara? Ya, terus muncul. Kalau tadi kita lihat bahwa pegawai mau berkorban buat bosnya. Pengawal presiden mau berkorban buat presidennya. Tetapi Yesus ini siapa? Dia adalah Allah. Tetapi dia mau berkorban buat saya dan saudara. Ini faktanya, saudara. Jadi manusia itu sedang menuju kepada penghukuman dan kematian yang kekal. Dia sedang menuju pada kematian yang kekal. Justru di dalam perjalanan menuju kematian yang kekal itu, Yesus tarik dia untuk menarik itu harganya adalah darahnya sendiri, saudara. Dan Allah mau ingat itu ya, kamu ingat semua apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi Yesus mati bukan karena saudara benar, saudara baik. Bukan, saudara. Dia mati ketika kita ini sedang menanggung kutuk dosa. Jadi oleh karena kasih karunia kita ini diselamatkan oleh iman. Tadi Bapak Gembala sudah sampaikan. Bukan hasil usaha kita. Saudara baik, kita baik. Bukan itu yang menjamin bahwa kita ini diselamatkan. Itu karena iman dan karena kemurahan Allah. Jadi bukan karena usaha kita. Penyucian dan keselamatan itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan bukan dari usaha pekerjaan kita. Ya, kembali saudara, saya ajak saudara merenungkan mengapa Yesus yang adalah Allah itu mau mati bagi kita. Dan mau memberikan kasih karunia-Nya itu kepada kita. Makanya sering ada satu lagu pujian yang mengatakan, mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa Dia menderita sengsara? Mengapa, saudara? Banyak pengarang lagu ini juga curious, dia ingin tahu mengapa ya Yesus mati. Jadi akhirnya dia temukan, sebab Dia cinta dunia, cinta saudara. Ternyata dasarnya adalah Yesus itu cinta saudara dan saya. Dia cinta. Nah, saya tarik lagi. Saya ingin tahu alasannya. Mengapa Yesus cinta kepada saudara dan saya? Yesus mati buat saudara dan saya. Darahnya tertumpah. Tetapi mengapa Yesus mati buat saudara dan saya? Karena Dia cinta. Nah, sekarang saya ingin tahu lagi. Kenapa Yesus mesti cinta saya dan saudara?
Saya tarik terus ke atas, saudara. Saya ingin tahu alasannya. Mengapa Yesus mati, mengapa Yesus berkorban? Karena cinta. Sudah, Alkitab menjelaskan karena cinta. Tetapi saya masih ingin tahu, mengapa Yesus harus cinta saya dan cinta saudara? Nah, saudara, untuk menjelaskan ini, saya mau ajak saudara untuk bersama-sama belajar sedikit tentang Alkitab ya. Jadi, kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Kita coba cari jawabannya sama-sama. Mengapa Yesus itu cinta saudara dan cinta kepada saya? Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan 31. Saya dengan cepat akan bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini jawaban yang tadi kita sudah dapat. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Karena kasih itulah Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaat. Tapi saya masih ingin tahu, mengapa Kristus harus mengasihi jemaat? Mengapa, saudara? Dan dengan apa Yesus itu mengasihi jemaat, menebus jemaat? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara perhatikan ayat 32, rahasia ini benar, rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ternyata Kristus itu ada hubungan dengan jemaat, dengan saudara dan saya. Kristus itu mempunyai hubungan dengan gereja Tuhan. Ada hubungannya, saudara. Kalau tidak ada hubungannya, ngapain saudara? Tidak ada alasannya. Buat apa Yesus harus mati di kayu salib? Tapi ternyata cinta Yesus itu didasari ada satu relation. Relation antara Allah dan manusia. Nah, apa yang sebenarnya Yesus mau lakukan dengan dia mati di atas kayu salib, saudara? Jawabannya adalah di dalam Efesus pasal yang pasal yang kelima ayat 27 tadi dikatakan. Yesus mati itu tujuannya supaya apa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, saudara. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Yesus mati, Yesus berkorban, menderita di atas kayu salib. Supaya apa? Mengembalikan jemaat Tuhan. Mengembalikan orang-orang yang sudah berdosa itu menjadi cemerlang, saudara. Menjadi dari cacat menjadi tidak bercacat. Ya sudah bisa dikatakan dari banyak kerut menjadi tidak berkerut. Petrus mengatakan memindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imam-imam yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi ada hubungannya, saudara. Ada alasannya kenapa Yesus Kristus itu cinta kepada saudara dan saya. Nah, saya mau ajak saudara lebih dalam lagi untuk belajar ini, memahami ini. Jadi ternyata dia menganalogikan hubungan Kristus dengan jemaat itu. Paulus itu mengambil satu contoh, itu adalah hubungan suami dan istri. Yesus sebagai mempelai laki-laki, dia sedang mempersiapkan gereja Tuhan yang sempurna sebagai mempelai perempuan. Dan dia nggak mau, saudara, calon mempelainya ini cacat,
banyak kerut. Dia mau dikembalikan menjadi cemerlang, tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, sekali lagi saya masih belum dapat jawabannya yang utuh. Mengapa sih Yesus itu begitu memperhatikan sampai dia mau membuat kita cemerlang? Saudara, ternyata Alkitab ini menjelaskan dengan indah luar biasa. Saya ajak saudara belajar sedikit tentang penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, maka di sana dikatakan, maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Saudara, kalau saudara sedikit belajar di dalam bahasa aslinya, dia menggunakan kata Adam. Jadi dalam ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia, menjadikan Adam, menurut gambar dan rupa Allah, rupa kita. Dan selanjutnya saudara, apa yang mereka kata di Alkitab tuliskan? Supaya mereka, saudara, Allah menciptakan Adam, single, satu. Tetapi ayat berikutnya dituliskan di sana, supaya mereka, double, lebih dari satu, plural. Allah menciptakan Adam satu, tetapi kemudian Allah katakan, supaya mereka, ada lebih dari satu. Jadi, saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Allah itu mau menciptakan Adam, jauh sebelum dunia ini dijadikan, di dalam hati dan pikiran Adam itu sudah ada. Di dalam hati dan pikiran Allah itu sudah ada Adam. Dia mau menciptakan manusia. Dan betul di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, mari kita menciptakan manusia, menciptakan Adam. Tetapi saudara yang menarik, supaya mereka, bukan supaya dia, supaya Adam ini tadi apa? Berkuasa dan sebagainya. Tetapi dari awal Allah sudah menyebut apa? Supaya mereka itu berarti lebih dari satu, saudara. Ya. Jadi ayat yang ke-27 kita lihat Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Diciptakannya dia, satu lagi sebagai kata ganti ketiga single, dia itu satu, saudara. Supaya dia itu, tetapi langsung dilanjutkan dengan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, ya, dari hati Adam itu di dalamnya, dari hati Tuhan itu dia sudah menaruh Hawa di sana. Dari awal Allah menciptakan Adam, manusia, Tuhan sudah sebut di dalam Adam itu laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-28, saudara, perhatikan, Allah memberkati mereka. Allah itu menciptakan Adam, single, saudara. Tetapi di dalam Alkitab ayat yang ke-28 dikatakan Allah memberkati mereka. Yang diberkati itu Adam, cuma satu orang. Tapi mengapa Allah menggunakan kata mereka? Allah memberkati mereka. Hawa masih belum ada, saudara. Hawa itu baru muncul di dalam Kejadian pasal 2. Tetapi di dalam Kejadian 1, ketika Allah menciptakan Adam, Allah sudah sebut Adam itu mereka. Allah memberkati mereka. Jadi saudara, Adam belum ada, Hawa belum ada. Tetapi ketika Adam diciptakan, Allah itu sudah berbicara, Allah memberkati mereka. Artinya di dalam Adam itu ada Hawa. Dan saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur. Apa yang terjadi? Tuhan membuka kehidupan Adam. Dia mengeluarkan rusuk dari kehidupan Adam. Lalu menutupnya dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya manusia, perempuan Hawa ini kepada Adam.
Jadi ketika Allah menciptakan Adam, Allah itu sudah memberkati Adam dengan kata mereka diberkati. Dari awal saudara, di dalam Adam Allah itu sudah taruh Hawa. Dan betul ketika Allah membuat Adam tidur nyenyak, dioperasi saudara, dibuka, dikeluarkannya dari tulang rusuknya, lahirlah Hawa. Keluarlah Hawa. Jadi Hawa itu berasal dari dirinya Adam. Hawa itu keluar dari dirinya Adam. Jadi Allah tidak membentuk seperti Adam membuat dari tanah liat. Tetapi Hawa itu keluar dari dalam diri Adam. Perjanjian lama itu berbicara menjadi bayangan apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ini tersembunyi di dalam perjanjian lama. Dan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama itu akan digenapi di dalam perjanjian baru. Adam ini berbicara tentang Kristus. Adam yang pertama. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Yang datang terakhir. Dan saudara, ketika Adam dibuka tubuhnya, dikeluarkannya tulang rusuknya menjadi Hawa. Apa yang Adam katakan? Ketika dia bangun, dia melek. Apa yang dia katakan? Hawa, dia tunjuk Hawa. Ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saya mulai berpikir, siapa yang kasih tahu Adam, saudara, bahwa Hawa itu diambil dari tulangnya dia? Tidak ada yang kasih tahu. Dia tidur, dia melek, dia langsung lihat. Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi Hawa adalah, dia keluar, dia berasal dari dalamnya Adam. Nah kalau kita lihat ini dalam perjanjian baru, Yesus Kristus itu adalah Adam yang terakhir. Yesus Kristus itu Adam yang kedua. Dan melalui Yesus Kristus, lahirlah gereja Tuhan, Hawa perempuan. Di mana gereja Tuhan itu dilahirkan? Saudara perhatikan, lihat di dalam Yohanes. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-33, ayat yang ke-37. Yohanes pasal 19, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati di atas kayu salib, maka tidak dipatahkan tulangnya. 2 orang dipatahkan tulangnya. Tetapi ketika dia sampai kepada Yesus, tulangnya tidak dipatahkan. Terus ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34, saudara, ayat 34. Tetapi seorang prajurit, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, jadi di matanya Tuhan, di mata Allah, Hawa itu tidak berdosa. Karena apa? Hawa itu dikeluarkan dari Adam ketika Adam belum jatuh di dalam dosa. Jadi di mata Tuhan, Hawa itu tidak berdosa. Allah menciptakan dan membuat Adam dan Hawa itu dalam keadaan yang tidak berdosa. Dan Hawa ini dikeluarkan dari Adam, diambil dari tulangnya Adam dalam keadaan Adam tidak berdosa. Jadi di mata Tuhan, Hawa itu di hadapan Allah, Hawa itu tidak berdosa, saudara. Dari awal, Hawa itu tidak berdosa. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, lambungnya ditusuk, maka dari dalamnya keluar air dan darah. Dari situlah keluar gereja. Yesus ditombak, keluar, robek lambungnya sebagaimana Adam dirobek. Dari tulangnya keluar Hawa. Demikian juga Yesus, dia dirobek lambungnya, keluar air dan darah. Dari situlah
keluarlah gereja Tuhan, orang-orang percaya. Sebab kita bicara tentang darah, itu bicara tentang penebusan. Air, bicara tentang penyucian. Kita ditebus, dilahirkan menjadi gereja Tuhan yang berasal dari Allah. Jadi ketika Adam diambil rusuknya, itu digenapi oleh Kristus, Adam yang terakhir. Ketika Yesus ditombak, lahirlah Hawa, lahirlah gereja, lahirlah jemaat Tuhan. Diawali dengan apa? Darah dan air. Penebusan dan penyucian. Mengapa? Karena di mata Tuhan, saudara, ketika Allah itu menciptakan Hawa itu, di pikiran Allah, Hawa itu tidak berdosa. Dan Hawa itu diambil dari dalam Adam. Dan Allah menggenapinya dengan Kristus itu datang di perjanjian baru. Dan dia mau mengembalikan Hawa yang terakhir, jemaat Tuhan yang keluar dari dalam Kristus itu, yang berdosa menjadi tidak berdosa. Dengan cara apa? Dengan darah dan air itu keluar, saudara. Satu rahasia yang indah, saudara, kalau kita dapat mengerti, dapat intinya, bahwa saudara ternyata jemaat Tuhan itu lahir dan berasal dari dalam Kristus. Sebagaimana Hawa itu berasal dari dalam Adam, demikian juga jemaat Tuhan, orang-orang percaya itu berasal dari dalam Kristus. Karena melalui darah dan air, penyucian dan penebusan dosa, saudara ini menjadi umat Allah. Jadi memang saudara, kalau kita perhatikan bahwa Alkitab tadi menuliskan di dalam Efesus bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Karena memang dari awalnya mereka satu, saudara. Kalau laki-laki bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging, karena memang dari awalnya Hawa itu berasal dari Adam. Gereja Tuhan itu berasal dari Kristus. Jadi segala sesuatu yang keluar dari Kristus itu adalah jemaat Tuhan. Saudara dan saya sudah dilahirkan baru. Tuhan sudah pilih menjadi jemaat. Mengapa Yesus sampai pertahankan dia rela mati di atas kayu salib? Karena saudara, jemaat Tuhan itu adalah bagian dari dirinya. Saudara, jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan, pasangannya Kristus, yang diambil dari dalam Kristus. Saudara dan saya itu lahir, keluar menjadi jemaat Tuhan, karena darah dan air yang dikeluarkan oleh Yesus, penebusan dan penyucian oleh darah Yesus. Jadi kalau kita mengerti, saudara, mengerti arti ini, maka kita dapat memahami mengapa Tuhan itu begitu rela, dia mau menderita sengsara buat kita. Karena dia mau kembalikan bagian dari tubuhnya itu yang berdosa menjadi cemerlang lagi. Sebab kalau manusia ini tidak dikembalikan menjadi cemerlang, manusia, gereja Tuhan, saudara dan saya, kalau dia tidak dicuci dengan darah Yesus menjadi cemerlang, tidak ada kerut dan cacat, maka Allah, Yesus itu tidak dapat bersatu dengan saudara. Saudara tidak bisa menjadi satu dengan Kristus. Satu-satunya yang bisa mengembalikan saudara menjadi satu dengan Kristus adalah darah Yesus. Penebusan oleh darah Yesus. Jadi kita bisa melihat, jadi di hatinya Tuhan, ketika Tuhan menciptakan Hawa, itu Hawa belum ada dosa. Hawa tidak berdosa. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, di dalamnya ada Hawa, di dalam pikiran Allah itu Hawa itu tidak berdosa. Jadi Allah mau mengembalikan Hawa yang terakhir, jemaat Tuhan itu menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi puji Tuhan, saudara, kita bisa melihat betapa Tuhan itu concern. Jadi memang kita diselamatkan oleh anugerah, kita sudah jatuh dan sebagai keturunan orang berdosa, kita semua berdosa. Tapi Tuhan mau menempatkan sekali lagi
jemaat di hadapan dirinya cemerlang, tidak ada cacat dan kerut. Ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Jadi kenapa kalau ada orang suami mencintai istri itu mencintai dirinya sendiri? Kita sudah tahu jawabannya tadi, saudara. Karena istri itu berasal dari diri kita, dari suami. Jemaat itu berasal dari dalam diri Kristus. Makanya Tuhan begitu concern dengan jemaat karena jemaat itu berasal dari dalam diri Kristus. Hawa dilahirkan dari dalam Adam. Jemaat dilahirkan dari Kristus. Di dalam ayat yang ke-30 dalam Efesus pasal yang ketiga tadi, saudara, kita lihat. Di sana dikatakan bahwa kita adalah anggota tubuhnya. Kita, jemaat ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena memang tadi, dari dalam Kristus keluarlah jemaat. Jadi jemaat itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-30, dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, ada kata-kata yang hilang kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, New King James Version, saudara. Di dalam bahasa Inggris, di sana dituliskan, we are member of his body. Kita adalah anggota tubuhnya. Ada tambahan di belakangnya, saudara. We are member of his body, of his flesh and of his bone. Kita adalah anggota tubuhnya, kita adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Paulus melihat itu. Jemaat Tuhan itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jemaat Tuhan itu adalah tulang dari Kristus. Jemaat Tuhan itu adalah daging dari dagingnya Kristus. Jadi, we are member of his body. Kita adalah anggota tubuh Kristus, of his flesh and of his bone. Jemaat Tuhan adalah anggota Kristus. Jemaat Tuhan adalah tulang yang dari Kristus dan juga daging dari Kristus. Kita melihat itulah. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita kenal siapa diri kita. Mengapa Yesus yang adalah Allah itu sampai dia mau mati di atas kayu salib buat kita? Karena kita ini di dalam Kristus menjadi jemaat Tuhan. Kita ini berasal dari dalam Kristus. Ini yang ditangkap oleh Rasul Paulus. Jadi rahasia ini benar, hubungan suami dan istri. Tetapi sebenarnya ini bicara tentang hubungan Kristus dan jemaatnya. Laki-laki akan meninggalkan istrinya, meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, ya saudara. Jadi kita tahu bahwa memang keduanya menjadi satu daging. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Nah, di dalam bahasa Inggris, dia lebih jelas lagi. If anyone, siapapun. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5:17 ini dikatakan bahwa if anyone, siapapun in Christ, sekarang ini, present continuous ini terjadi hari ini, if anyone is in Christ, jadi siapapun, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, saudara. Memang kita sudah berdosa, tetapi darah dan air menyucikan dan menebus kita. Maka ketika kita kembali di dalam Kristus, kita ini ciptaan baru. Ya saudara, he is a new creation. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Hawa yang sudah berdosa itu sudah berlalu. Jemaat Tuhan yang sudah berdosa itu sudah berlalu. Ketika kita menerima darah Yesus, kita diselamatkan. Penebusan Yesus. Kita menjadi apa? Ciptaan baru. Jadi Adam dan Hawa itu hanya adalah gambaran dari Kristus dan jemaat, saudara. Di dalam Kristus, kalau jemaat itu di dalam Kristus, saudara bisa bayangkan
Apa yang di dalam Kristus, dia akan jaga, dia akan lindungi. Melalui firman ini kita mengerti siapa kita dan posisi kita seperti apa. Kita ini di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau kita di dalam Kristus, ada yang menyakiti kita, Kristus itu akan tersakiti, saudara. Karena kita ini di dalam Kristus, kita disakiti, Kristus itu akan sakit, saudara. Saudara coba cubit kaki saudara yang kencang, semua badan itu akan sakit. Bagian dari tubuh saudara disakiti, semua badan sakit. Kita adalah bagian dari Kristus, dan kalau ada dari kita yang disakiti, Kristus akan merasakannya. Kita dijaga, kita dilindungi, kita dibela. Kita ini adalah tulang rusuknya Kristus. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu adalah tulang rusuknya Kristus. Sekali ini kita tahu, saudara, jadi kita tidak perlu takut apapun. Karena kita di dalam Kristus. Kristus itu yang akan jaga kita. Kita perlu tahu ini, pemahaman ini. Kenapa sampai Yesus mati di kayu salib? Supaya dia mengembalikan kita bisa menjadi di dalam Kristus. Dan kalau kita di dalam Kristus, kita dijaga, kita dibela, kita dilindungi. Puji Tuhan, saudara. Jadi asal kita tahu sekarang kedudukan kita, posisi kita, bahwa kita ini ada di dalam Kristus. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45 sampai 50, saya bacakan dengan jelas. Seperti ada tertulis bahwa manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah, baru kemudian datanglah rohani. Ini berbicara tadi Adam dan Hawa secara alamiah, yang rohaniah itu adalah saudara dan saya sebagai tubuh, bagian dari tubuh Kristus. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Adam dan Hawa, Adam diciptakan dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua ini berasal dari surga. Siapa manusia kedua? Adam yang kedua. Kristus itu berasal dari surga. Ya. Jadi dengan demikian kita tahu Adam yang terakhir yaitu Kristus. Dia mau mengembalikan semua yang sudah rusak itu menjadi sempurna kembali. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita mau di hatinya Tuhan dari awal. Adam di dalamnya ada Hawa, itu tidak berdosa. Di akhir zaman ini Allah mau mengembalikan gereja Tuhan itu menjadi gereja yang sempurna. Jadi segala sesuatu yang keluar dari Kristus itu adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan, artinya lahir dari dalam diri Kristus. Jadi dari awal, saudara, saya hanya mengingatkan kembali. Dari awal ketika Allah menciptakan Adam yang di dalamnya ada Hawa. Di pikirannya Allah itu, Adam dan Hawa itu adalah kudus. Demikian juga sampai hari ini Allah mau Adam yang terakhir yaitu Kristus mau mempunyai Hawa yang adalah kudus. Dan supaya bisa menjadi kudus, tengahnya itu Yesus harus mati di atas kayu salib. Supaya bisa mengembalikan yang rusak menjadi baik, yang berdosa menjadi kudus. Jadi di hadapan Tuhan gereja ini kudus, saudara. Gereja ini kudus. Tulang dari tulangku kata Tuhan, daging dari dagingku. Jadi enggak heran saudara kalau tadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 dikatakan ada kata darah. Karena darah ini yang akan mengembalikan gereja Tuhan pada posisi semula. Menjadi cemerlang, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, itulah saudara, oleh karena grace anugerah dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib membuat kita ini diselamatkan, mengembalikan dari rusak menjadi baik, menjadi dari cacat menjadi cemerlang. Kematian Yesus mengembalikan Hawa yang sudah jatuh. Kematian Yesus di atas kayu salib mengembalikan jemaat Tuhan yang berdosa itu. Diampuni dosanya supaya menjadi kembali cemerlang, kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita hormati salib Kristus itu.
Karena melalui salib Kristus ini kita dikembalikan dari dosa menjadi kudus. Karena hanya melalui salib Kristuslah Allah mengembalikan posisi kita yang sudah jatuh di dalam dosa, kembali ditebus oleh darah Yesus, disucikan. Apa? Apa berhenti sekali saudara? Firman Allah akan menyucikan saudara setiap hari, setiap minggu ketika saudara beribadah dengar firman Tuhan. Kita ini disucikan, disucikan, disucikan. Supaya apa? Kembali kepada posisi semula. Kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Tadi saudara yang sudah ambil keputusan baptisan air. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Saudara, kita ada ciptaan baru. Kolose menuliskan apa? Bahwa Kristus ada di dalam kita. Kita di dalam Kristus, tadi Korintus menuliskan, Kolose menegaskan kembali bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita, terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Inggris mengatakan Christ in you, di dalam saudara. Kristus itu di dalam saudara. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam saudara. Jadi itu yang kita pahami posisi kita. Kita harus mengerti posisi kita. Yang baru sudah dikembalikan pada kedudukan yang mula-mula. Ketika kita terima Yesus, saudara, sama seperti matahari yang terbit dari sebelah timur. Ketika terbit, bayangan kita ini masih panjang, saudara. Kita lihat kegelapan masih ada di samping kita. Tetapi ketika terus terang firman Allah itu naik ke atas kita. Dan ketika firman Allah menguasai kita, dia tepat di atas kita. Maka bayangan kita semakin hilang, saudara. Kegelapan itu hilang. Apalagi kalau matahari, sinar itu ada di dalam kita, maka sudah tidak ada lagi bayang-bayang dosa. Perlu kita terima itu. Jadi Allah mau menjadikan saudara dan saya menjadi gereja yang sempurna. Ini tujuannya Allah masih masuk mati di atas kayu salib. Saudara dikuduskan dan Allah mau menjadikan saudara dan saya gereja yang sempurna. Sebagaimana Hawa jatuh dalam dosa, maka kita perlu setiap hari disempurnakan dengan firman dan Roh Kudus. Semakin sempurna, Alkitab katakan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Sampai rembang tengah hari, terus sampai sempurna. Saat gereja itu sempurna, ketika saudara menjadi gereja yang sempurna, maka Kristus, Adam yang terakhir itu akan kembali menjadi satu dengan gereja yang sempurna itu. Saudara lihat, bahwa Hawa itu sama dengan gereja yang sempurna, gereja yang terakhir. Inilah yang kita nanti-nantikan saudara hari-hari ini, saudara, menjadi mempelai Kristus. Untuk bisa menjadi mempelai Kristus, menikah dengan Kristus, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus menjadi gereja yang sempurna. Kristus tidak akan menyatu, Kristus tidak akan menikah dengan gereja yang tidak sempurna. Jadi kalau kita mau menjadi bagian di dalam Kristus, tidak ada cara lain. Kita mau menjadi gereja yang sempurna. Dan apa yang terjadi? Ketika Kristus mendapatkan gereja yang sempurna, dia akan menikah bersatu dengan gereja yang sempurna. Kapan itu terjadi, saudara? Saat meterai yang ketujuh dibuka. Kalau saudara lihat pelajaran Wahyu, meterai pertama sudah dibuka, kedua dibuka, ketiga dibuka, keempat dibuka. Kita lihat sendiri, kelima mulai dibuka, keenam. Dan ketika meterai yang keenam dibuka, tidak langsung dibuka meterai yang ketujuh. Tetapi ada proses di sana. Setelah meterai yang keenam dibuka, maka ada terjadi proses pemisahan. Gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Dipisahkan, saudara, dipisah. Yang sudah dipisahkan, gereja yang sempurna, dia dimeteraikan. Ini punya saya. Yesus meteraikan, ini punya saya. Gereja yang sempurna ini, dia yang akan bersatu dengan saya. Dia yang akan menikah dengan saya. Baru meterai yang ketujuh dibuka. Wahyu pasal 8. Dan ketika peristiwa itu terjadi, seluruh sorga itu menghormati saudara peristiwa yang sakral ini. Menyatunya gereja yang sempurna dengan Kristus. Itulah yang sedang kita tunggu saudara hari-hari ini. Menghormati apa yang sudah Allah rencanakan bagi kita. Oleh sebab itu,
di hari peringatan kematian Tuhan itu, ingat saudara, Allah sudah lakukan bagiannya untuk menjadikan saudara cemerlang, tidak bercacat dan tidak bercela. Ingat salib Yesus yang sudah membawa saudara, memindahkan saudara dari gelap dan kepada terang. Dan bukan hanya itu saudara, Dia mempersiapkan kita menjadi gereja yang sempurna. Ayat yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-8 tadi saudara. Wahyu pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam lamanya. Allah menghormati peristiwa besar ini, saudara. Jadi ketika terjadi pemisahan, gereja dipisahkan yang sempurna dan yang tidak sempurna. Apa saudara kriterianya dipisahkan? Ini yang sempurna, ini yang tidak sempurna. Kriterianya adalah saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 25. Di sana itu semua perikop bicara tentang pemisahan. Dipisah. Kambing dan domba dipisah. Gadis yang bodoh dipisah dengan gadis yang pandai. Hamba yang jahat dipisah dengan hamba yang baik. Pisah, semua bicara pemisahan. Dan satu yang saya ambil contoh. 10 anak darah berbicara tentang gereja Tuhan yang sudah mengenal firman. Mereka semua punya pelita. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Bicara tentang semua sudah mendengar, sudah mengerti firman. Mereka semua sedang menanti mempelai laki-laki itu. Saudara dan saya sudah dengar firman. Tetapi siapa yang masuk dalam pernikahan dengan Kristus? Mereka yang pelitanya itu tetap menyala. Untuk bisa menyala, perlu minyak, saudara. Dan minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi jaga kehidupan doa. Jaga Roh Kudus supaya tetap ada di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, saudara, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ingat salib Yesus. Ingat salib Yesus. Kalau saudara masih merasa saya berdosa, datang kepada salib Yesus, minta ampun dosa, kita akan dikembalikan pada posisi yang semula. Saya undang pemain musik, saya ajak sebelum masuk di dalam doa satu pujian. Ku datang pada salib Yesus, satu nyanyian lama yang memberkati kita banyak tahun, mengingatkan kepada kita. Datang pada salib Yesus, apapun keadaan saudara, kita ada di dalam Kristus. Kita dijaga, dilindungi oleh Kristus. Ku datang pada salib Yesus. Haleluya. Ku datang pada salib Yesus. Ku ingat cintanya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Biar ku jatuh pada salib. Amin. Haleluya. Di sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Yesus. Jangan kami lupa apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Biar ku jatuh pada salib. Amin. Roh Kudus tolong kami. Dosanaku dapat ampun. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Datang kepada Yesus. Kalau ada dari antara kita yang masih merasa saya berdosa,
kekal itu. Ingatlah cinta Tuhan kepada saudara. Ingat ketika saudara diangkat dari dalam dosa, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, biar ku jatuh pada kaki Yesus. Jatuh pada kaki Yesus. Rendahkan dirimu di atas, di bawah kaki Yesus. Di sana kita dapat ampun dosa. Haleluya, 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 haleluya. Ku datang pada salib Yesus. Ku datang pada salib Yesus. Datang pada haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Biar ku jatuh pada salib. Haleluya, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Biar lagu musik menyanyikan lagi ini. Saudara renungkan cinta Tuhan bagi saudara. Ambil waktu. Alkitab sendiri, Yesus sendiri yang perintahkan, ingatlah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Jangan sampai kita lupa apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia mati bagi kita sementara kita masih berdosa. Haleluya, bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. Sakit kita ditanggungnya di atas kayu salib. Dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Kutuk kita ditanggung di atas kayu salib. Jangan kita lupa dengan kasih Tuhan di atas kayu salib. Urabatasika rabataya labasa. Urabaya rabatasika rabataya labalaba sika rabatakaya labalaba. Urabataya sikiara labalaba. Tuhan Yesus, ingatlah cinta Tuhan bagi saudara pagi hari ini. Nikmatilah hadirat Tuhan. Dia jamah. Kita ada di dalam Kristus. Kita dijadikan baru. Allah melindungi kita, menjaga kita. Haleluya, 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 haleluya. Jangan kita lupa akan cinta Tuhan bagi kita. Jangan kita lupa penderitaan Yesus di atas kayu salib karena kita. Sebab itu jaga hidup kita. Jangan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Jangan hidup kita membuat Yesus tersalib untuk kedua kalinya. Jangan hidup kita membuat Yesus tersalib untuk kedua kalinya. Hidup kita yang sembrono, hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, membuat Yesus harus tersalib kembali di atas kayu salib. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jamahlah setiap jemaat-Mu di GBDI Cacak pada pagi hari ini Tuhan. Mereka datang dengan segala kebutuhannya. Allah sudah menanggung semua bebannya di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan pagi hari ini. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang dalam segala kesusahan Tuhan sudah berikan kemenangan. Terima kasih, kematian Yesus membuat kami menjadi hidup. Segala dosa kita, persoalan kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena kami milik Yesus. Kami ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Terima kasih saudara. Pujilah Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian haleluya, haleluya 12 kali dan kami serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Haleluya, 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 haleluya.
pagi hari ini. Kami memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Sembah Dia. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia melayang di tengah kita. Dia menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Tuhan turun atas saudara. Uramataya sikya lama-lama. Haleluya, haleluya. Ramaya lama-lama sakarama. Uramataya sikya lama-lama. Jamah Roh Kudus, jamahlah setiap umat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Uramataya sikya lama-lama. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Kita ada di dalam Yesus. Posisi yang heran, kita ada di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita ada di dalam Yesus, posisi yang heran. Di dalam Yesus diampuni dosa, dipindah dari gelap kepada terang. Bahkan Tuhan mau bawa kita kepada gereja sempurna. Apatah lagi yang lain, Dia pasti tolong kita semua. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat rencana penebusan yang heran. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa salah kami. Sucikan kami oleh darah-Mu. Dan sekarang turunlah berkat-Mu atas tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua sudah terlayani. Kalau sudah, mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi. Dia mati menebus dosa kita. Karena kita dari dalamnya, Dia mau kembalikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuhnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah, mengampuni dosa salah kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Ingat ya, korban Tuhan Yesus di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum cawan Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pada pagi ini. Di hari peringatan kematian Tuhan. Kami ingat kembali kasih yang heran. Kasih yang sempurna. Kasih yang menebus dan selamatkan kami. Kasih yang menginginkan semua kami masuk dalam gereja yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Makan minum tubuh darah-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah sembuh dalam nama Yesus. Susah dihibur, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sementara yang akan menyerahkan anak bisa maju ke depan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dia hidup ada hari esok. Bapak Pendeta Pembantu Jerry Nelson, Jerry Chris Tanto, sama dari Pendeta Pembantu Rutsiana Sudiono membawa anak Jose Nelson Kristanto untuk diserahkan. Gang hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Gereja Pantekosta di Indonesia tidak mengenal baptisan air untuk anak-anak sebab mereka belum mengerti. Tetapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 13 berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atasnya, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Yesus memeluk anak-anak sambil memberkati. Firman Tuhan berkata, jangan halang-halangi anak datang kepada Tuhan.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pimpin anak-anak, temani anak-anak ke gereja, saya percaya Tuhan tidak marah, sebaliknya Dia sangat senang. Dan kalau Tuhan senang, selalu beres. Bisa berkata amin. Karena itu bawalah anak-anak datang kepada Tuhan. Dan pagi ini kita melihat pasang suami istri ini menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Terserahlah kepada Tuhan. Saya percaya kalau anak diserahkan kepada Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Sehingga anak Hose menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak disertai Tuhan, anak berkat, anak kesukaan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin. Saingan sama saya dasinya, saudara-saudara. Pendeta kecil. Baik, mari saudara Jerry dan Ruth Siana berdiri di depan. Berdiri. Saya mengundang Ibu Gembala, majulah ke depan. Bapak Pendeta Yonatan Hendratno dan Ibu boleh juga berdoa bersama-sama kita di depan sini. Mari semua berdiri. Terima kasih buat doa Bapak Ibu sudah sekian lama ini sampai sekarang, pasti akan ke depan. Hose milik Tuhan, bagian kita semua. Mari kita ikut berdoa. Kuserahkan, kuserahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi siang hari ini di hadapan Tuhan. Kami bersukacita, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan dan karena anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh melihat berkat Tuhan kembali Tuhan berikan. Kau tambahkan Tuhan jemaat yang baru di dalam GPDI Jajak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga Jerry dan Siana Tuhan. Engkau Tuhan sudah karuniakan seorang putra. Dan kami percaya ini datang dari Tuhan sendiri Tuhan. Dan kami menyadari, keluarga ini menyadari, kami semua menyadari bahwa kami perlu Tuhan untuk menuntun anak ini dari hari ke hari dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami percaya apa yang Tuhan sudah mulai, Tuhan akan pelihara jaga dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak Hose ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan mulai saat ini dan seterusnya ada atas kehidupan anak ini. Di dalam nama Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
Berkat Allah yang melimpah itu turun ke atas anak ini. Berkat kekuatan, kesehatan jasmani rohani turun menyertai anak ini. Hikmat urapan kekuatan Allah menyertai anak ini. Perlindungan tangan Tuhan menyertai anak ini. Terima kasih menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua, bagi jemaat, dan bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya mulai hari ini penyertaan Allah ada atas anakmu ini. Terima kasih, berdoa buat Jerry dan Shana. Biar hikmat urapan Tuhan terus menyertai kedua orang ini Tuhan. Sebagai orang tua mereka butuh Tuhan. Sehingga mereka dapat mendidik, membimbing, membawa anak ini takut akan Tuhan. Menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan boleh menyaksikan keluarga yang diberkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, menolong memberkati ibadah pagi ini, dari awal bahkan sampai akhirnya. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengenal persis tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Itulah sebabnya turunlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang datang dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, perjalanan semua kami menuju ke Tapang mengikuti retreat. Tuhan pun besertalah. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungannya Tuhan atas semua kami. Penyertaan-Mu juga sekarang dan seterusnya. Sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus nyertai kita semua pagi siang ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin.